Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan di program Rehat Subuh kita. Dan di kesempatan ini topik yang kita akan bahas insya Allah yaitu nasib dari pemuja akal. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya sebenarnya sudah sempat disinggung juga urusan terkait dengan akal ini. Nanti kita lihat lebih detailnya. Dan sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Gimana kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ini kita pagi ini masih bicara tentang akal ya Ustaz. Insya Allah. Jadi bab ini cukup panjang. Kaitannya dengan logika dalam beragama. Nah, sebelumnya kan kemarin itu kita sudah ini sudah singgung juga nanti terkait dengan akal ini nggak bisa jadi sumber gitu saja. Nah, nggak jadi sumber agama dan juga nggak bisa jadi standar kebenaran. Kira-kira kalau mau berakidah itu jadinya seperti apa nanti Ustaz? Kalau memang akal ini nggak bisa jadi acuan seperti itu Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama yang mungkin perlu kita koreksi adalah pernyataan akal tidak bisa jadi standar kebenaran. Ini tidak berlaku mutlak. Karena akal sendiri juga dihargai oleh syariat dan bisa menilai antara kebenaran dengan kebatilan dengan keadaan akal yang sehat. Sehingga misalnya begini, kita bisa memahami bahwa mukjizat dengan perdukunan, sihir dan perdukunan itu hal yang berbeda. Dari mana orang bisa paham itu? Dengan akalnya. Dia bisa tahu yang ini sihir, ini perdukunan, yang ini mukjizat atau karomah. Dengan akalnya dia bisa paham. Maka keberadaan akal dalam hal ini bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Contoh yang lain. Kita bisa paham antara nabi asli dengan nabi palsu. Sehingga ketika ada orang yang ngaku dirinya sebagai seorang nabi, seorang muslim bisa mengetahui dengan akalnya, ini bukan nabi. Nggak mungkin nabi seperti ini. Maka pemahaman ini bukan nabi, ini tidak mungkin sebagai seorang nabi, itu dengan akalnya. Kita juga bisa paham misalnya perbedaan antara kitab suci yang itu merupakan wahyu yang turun dari Allah dengan buku yang ditulis oleh makhluk, oleh manusia yang itu buatan mereka dan itu tentu bukan wahyu dari Allah. Sehingga dari semua ini, dari mana manusia bisa paham? Dengan akalnya. Maka terkadang akal bisa menjadi standar kebenaran. Kita bisa paham yang layak untuk dipertuhankan dan yang tidak layak dipertuhankan. Seperti ini nggak layak jadi Tuhan. Kenapa? Ada banyak sifat yang ada pada dirinya kelemahan. Nggak mungkin Tuhan kayak gini. Makanya pada waktu Dajjal itu muncul, di antara klaim Dajjal adalah dia mengaku Tuhan. Dan Nabi SAW ingatkan, Inna rabbakum innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu buta sebelah. Dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Maka nggak mungkin seorang Tuhan, dia buta sebelah. Orang bisa memahami dengan logikanya. Tuhan kok penuh dengan cacat. Bahkan sampai buta sebelah. Padahal Tuhan kan harusnya maha sempurna. Maka dengan logika itu, orang bisa paham, ini nggak layak jadi Tuhan. Baik, jadi kalau disebut bahwasanya akal itu sama sekali tidak digunakan, ini keliru ya. Dan nanti akan ada pembahasan cara tepat dalam menyikapi akal. Namun akal bukan sumber. Karena sekali lagi kalau akal itu dijadikan sebagai sumber, maka akan ada beragam akidah antara satu orang dengan orang yang lain, sebab akal mereka berbeda-beda.
Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan. Lalu dari mana kita memiliki ideologi, memiliki akidah? Jawabannya adalah akidah itu paket yang diberikan oleh Allah. Sehingga hamba itu tidak diperintahkan untuk mencari akidah, tapi hamba diperintahkan untuk mempelajari akidah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau mencari, mungkin dia merumuskan, dia melakukan eksperimen, lalu hasilnya disimpulkan, eksperimen lagi hasilnya disimpulkan. Itu mencari. Tapi kalau mempelajari, ini sudah tersedia, silahkan kamu pelajari. Ibaratnya begini. Saya mendapatkan sebuah alat. Yang alat itu murni baru. Dan saya tidak pernah menjumpai sebelumnya. Terus bagaimana cara penggunaan alat ini? Ternyata produsen telah menyediakan petunjuk penggunaan. Manual of use. Maka saat saya ingin memanfaatkan alat ini, saya baca manual itu. Alat ini bisa apa saja, terus bagaimana fungsinya, cara operasinya, dan seterusnya. Maka dalam ini saya tidak perlu eksperimen. Saya cukup membaca itu, sehingga saya bisa mengoperasikan alat ini dengan benar. Yang kedua, ada alat yang baru, nggak pernah ada, dan tidak ada manual use. Tidak ada buku manualnya. Maka saya harus bereksperimen. Mencet ini nyala apa, mencet ini nanti jadi apa, dan seterusnya. Lalu dari eksperimen itu saya catati. Dengan ini saya mencari melalui praktek secara langsung. Dan mungkin untuk yang kedua ini ada faktor trial and error. Bisa berhasil, bisa gagal kan gitu ya. Kalau berhasil, dia jalan. Kalau gagal, maka saya nggak dapat apa-apa. Sehingga dalam kasus ini, ketika saya tidak memiliki panduan, maka saya akan meraba-raba, bereksperimen, melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil. Baik, kita berakidah. Apa sih yang harus kita yakini? Apa yang harus kita yakini agar nanti kita bisa menjadi seorang hamba yang selamat di akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berakidah. Aminu billah wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan banyak aneka ayat dalam Al-Quran yang merintahkan kita untuk beriman. Lalu apa yang harus kita imani? Allah sediakan satu paket. Inilah yang harus kalian imani. Seperti ini yang harus kalian imani. Paket itu ada di mana? Di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga apa yang harus kita percayai, apa yang harus kita imani, ideologinya itu seperti apa, Allah sediakan. Manusia tidak perlu nyari. Makanya dari sini kita bisa memahami bahwa dalam berideologi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada manusia paket yang tinggal mereka pelajari. Bagi mereka yang mempelajari ideologi itu dengan baik, dengan benar, kepada guru yang benar, maka dia akan memiliki akidah dan keyakinan yang benar. Ideologinya akan benar. Dan sebaliknya, ketika ideologinya itu tidak dia pelajari, lalu dia ngarang sendiri, atau mengikuti budaya, atau pakai logika, pakai akal, dia bereksperimen. Dan akhirnya kacaulah ideologinya. Maka antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh ya, Mu'tazilah sebagian besar ideologinya dibangun berdasarkan logika. Demikian pula Ahlul Kalam, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah. Ya. Mereka membangun ideologinya dengan logika juga. Dan dua ini berbenturan. Makanya Asy'ariyah itu muncul, salah satunya adalah untuk membantah Mu'tazilah. Tapi dengan menggunakan pendekatan ideologi. Mu'tazilah pakai ideologi, dibantah oleh Asy'ariyah dengan menggunakan pendekatan ideologi. Akhirnya karena dua-duanya menggunakan pendekatan ideologi, hasilnya nggak pernah sinkron. Yang satu bilang Allah itu nggak punya sifat. Yang satu bilang Allah punya sifat tapi terbatas dengan angka sekian. Yang satu bilang 7, yang satu bilang 13, yang satu bilang 20. Yang benar yang mana? Karena semuanya pakai akal.
Nah, jawaban kita begini. Kalau sana pakai akal, berarti kan saya juga punya hak untuk pakai akal. Dan akal dia dengan akal saya sama-sama akal. Lalu siapakah akalnya yang lebih mulia? Karena semuanya akal, maka semuanya punya peluang untuk dimanfaatkan. Baik, dari sini kita bisa lihat bahwa orang yang menggunakan akalnya sebagai sumber, itu pertama yang akan dialami adalah gak stabil. Yang kedua yang akan dialami ketika akal dijadikan sebagai sumber, akan berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Padahal semuanya adalah pemuja akal. Dan nasib yang terjadi adalah kebingungan sampai akhir hayat. Nanti akan kita baca tentang itu. Nah, baik Ustaz, ini bisa nggak Ustaz kita ambil titik tengah saja Ustaz? Jadi daripada kita saling menyalahkan Ustaz, ya udah, si A benar, si B benar, si C benar. Jadi kita saling toleransi aja Ustaz. Maksudnya daripada kita, ini kan kita yang penting ya nggak apa-apa lah, penting kaum muslimin, yang penting kita bersatu. Kita memaklumi perbedaan-perbedaan logika tadi, karena kan akal nerima juga Ustaz. Kalau standarnya akal, ya mau ndak mau kan nanti pasti akan muncul berbagai macam interpretasi. Ya sudah, kita ndak usah saling menyalahkan. Kesana benar, sini benar, semuanya benar gitu. Kalau gitu gimana Ustaz kira-kira? Coba, masuk akal nggak ini? Masuk akal nggak? Ada dua hal yang saling bertentangan, tapi keduanya benar. Itu masuk akal nggak? Enggak kayaknya Ustaz. Kayaknya enggak. Nggak masuk akal ya. Baik, sederhana saja. Coba pakai kamera tengah ya. Kalau Ustadz Abu Rifai menggunakan baju merah, saya pakai baju putih. Lalu orang memandang, ini kok bajunya beda. Kemudian disarankan, udahlah anggap sama. Semuanya adalah warna. Dan itu sama. Logika manusia nolak. Kok bisa sih saya suruh nyebut sama? Wong jelas beda kok, yang satu merah, satu putih. Sehingga akal akan menolak ketika ada dua hal yang saling bertentangan dan dua-duanya disebut benar. Kalau ini saling bertentangan, konsekuensinya adalah hanya ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan yang pertama, salah satunya benar. Kemungkinan yang kedua, keduanya salah. Kalau keduanya benar, tidak mungkin. Ya nggak? Kalau keduanya salah, sangat mungkin. Sebagai contoh misalnya, perbedaan antara Syiah dengan Khawarij. Kalau Syiah mengkafirkan, anggaplah Syiah mengkafirkan seluruh sahabat selain Ahlul Bait. Kalau Khawarij tidak mengkafirkan seluruh sahabat, tapi mengkafirkan sahabat yang ikut tahkim, yang menyetujui tahkim, termasuk Ahlul Bait yang ada di dalamnya. Ada Ali radhiyallahu anhu, ada Hasan, Husain, dan beberapa sahabat Ahlul Bait yang lainnya. Baik, terjadilah perbedaan antara Syiah dengan Khawarij dalam masalah menilai Ahlul Bait. Dari sini kita bisa mendapatkan, tidak mungkin kita mengatakan duanya benar. Kok bisa keduanya benar? Orang saling bertentangan. Akal akan mengatakan, tidak mungkin benar. Terus yang benar gimana? Ini salah, ini salah. Itu mungkin. Jadi salah dua-duanya mungkin. Beda dan salah dua-duanya mungkin. Tapi kalau benar dua-duanya tidak mungkin. Sebab kebenarannya satu. Makanya kalau ada orang yang mengklaim ini adalah dakwah toleran, lalu ujung-ujungnya adalah membenarkan semuanya. Pokoknya yang penting kayak gini nih, benar-benar semua ini. Benar semua, kita harus saling toleransi. Bedakan antara toleransi dengan membenarkan semua ya. Kalau toleransi itu prinsipnya tidak ganggu. Kalau membenarkan semua, menganggap semuanya punya nilai yang sama. Padahal ini bertentangan. Yang satu meyakini Tuhan cuma Esa, sementara yang kedua meyakini Tuhan ada 3. Yang satunya meyakini Tuhan itu berwarna-warni, yang ini meyakini Tuhan itu seperti ini. Ini akan kita rangkum berbeda-beda. Dan tidak mungkin dikatakan semuanya benar. Logika akan menolak ketika ada dua hal yang saling bertentangan, tapi dinilai semuanya benar. Berarti Ustaz, kalau kita misalkan nih, memilih satu Ustaz,
kemudian menyatakan ya selain ini berarti salah. Ya. Nah, ketika kita bersikap seperti itu, artinya kan tadi kita masih mungkin untuk toleran kan ya. Artinya ya enggak apa-apa, pilihan saya benar, yang lain salah. Ya. Tapi karena kita enggak ganggu dia, kita toleransi sama dia. Ya. Begitu ya. Karena kan kesan yang ingin dimunculkan itu kalau misalkan tadi dia pilih yang menurut saya yang ini benar, yang sini salah-salah, berarti kamu enggak toleran gitu. Ya. Jadi menyalahkan tidak sama dengan tidak toleran. Ini salah paham sampai dari dulu ya. Banyak orang yang kita sendiri merasa aneh. Menilai salah kenapa disebut tidak toleran? Padahal konsekuensi dari akidah adalah ketika saya menilai akidah saya ini yang benar, maka konsekuensinya yang lain salah. Dan ketika konsekuensinya yang lain salah, maka saya tidak akan mengikuti yang lain. Kalau saya meyakini saya benar, yang lain juga benar, terus kenapa kamu berakidah yang seperti yang saat ini kamu ikuti? Kenapa kamu nggak pindah ke yang lain? Yang lain juga benar. Maka bedakan dulu ya antara toleransi dengan menilai salah. Menilai salah itu konsekuensi dari keyakinan. Kalau toleransi adalah bagaimana menyikapi orang yang berbeda. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang berbeda, kita tidak memaksakan dia. Kamu harus ikut saya. Yang benar yang saya. Kalau kamu ikut yang lain, nanti kamu saya cubiti. Nah, kemudian pemaksaan itu membuat dia ketakutan. Nah, ini tidak toleran. Sederhana saja ya. Misalnya, saya buat ilustrasi kayak gini. Saya dan Ustadz Abu Rifai masuk ke warung. Selera saya soto. Antum seleranya bakso. Loh, kita kok beda selera? Oh, enggak apa-apa, semuanya benar. Enggak, pokoknya harus soto. Kalau nggak soto, nggak usah makan. Terus gimana itu? Loh, saya seleranya bakso. Akhirnya perbedaan itu terjadi. Tapi saya disebut tidak toleran kalau memaksakan orang lain mengikuti selera saya. Dan saya disebut toleran ketika masing-masing mengikuti sesuai dengan keyakinan dan tidak saling mengganggu. Jadi toleran itu tidak saling mengganggu. Bukan menyalahkan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan ini kan dialami oleh semua pemilih akidah. Orang kalau dia beragama dengan serius, apapun agamanya, pasti konsekuensinya itu. Sehingga Muslim meyakini akidah Islam paling benar, yang lain salah. Nanti Nasrani juga meyakini akidah Nasrani yang paling benar, yang lain salah. Yahudi juga sama. Agama-agama yang lain juga sama. Makanya kita saksikan dalam semua agama pasti ada doktrin yang mengatakan bahwa selain dari keyakinan kamu, mereka salah. Dan mereka akan di neraka. Itu bagian dari keyakinan mereka. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah ini cukup jelas Ustaz ya. Jadi karena kadang jadi bias Ustaz di masyarakat itu antara kita menegaskan yang benar dengan yang salah, lalu kemudian dinyatakan intoleran nih gitu ya. Ini merasa benar sendiri dan seterusnya. Nah, tadi Ustaz sempat singgung Ustaz, ada kata-kata ahlul kalam gitu ya, dan nasib mereka. Nah, sebelum bahas nasib, sebenarnya kenapa kok disebut ahlul kalam Ustaz? Jadi sejarahnya dulu gimana Ustaz? Kok mereka ya, namanya karena ahlul kalam? Dari nama al-kalam kan dia lebih banyak menggunakan ilmu kalam. Ilmu kalam kalau bahasa kita ya seperti ilmu filsafat. Sehingga dia sebenarnya menggunakan logika itu kan nggak salah. Tapi ketika logika dijadikan sebagai sumber dalam beragama dan berideologi, itu bermasalah. Ilmu filsafat mungkin kalau dari sisi pondasinya nggak ada masalah, ngajak orang untuk berlogika ya. Tapi ketika filsafat dijadikan sebagai sumber akidah, ya kita nggak terima. Karena filsafat kamu dengan filsafat saya beda. Makanya kan filsafat ada banyak aliran ya. Filsafat A, filsafat B, filsafat C. Karena ada banyak aliran. Terus yang mau dijadikan standar yang mana? Kita akan kebingungan dalam hal ini. Karena itu, ahli kalam atau ahli filsafat, mereka yang menjadi titik masalah adalah ketika menggunakan logika dan filsafat itu sebagai sumber ideologi.
Sehingga saat bicara ideologi, semuanya main logika. Nggak ada dalil. Ini kan dibalik. Ideologi itu satu paket yang disediakan oleh Allah, tinggal kau pelajari. Tapi kok bahas ideologi malah nol dari dalil. Ini aneh. Sebenarnya bahas ideologi ya penuh dengan dalil. Karena orang tidak punya peluang untuk memikirkan, untuk merancang bagian itu. Merumuskan ideologi itu tidak bisa. Sebab dia tidak tahu hal yang gaib. Coba andaikan Anda tidak pernah membaca Quran, tidak pernah membaca hadis, terus disuruh untuk coba kamu rumuskan akhirat. Lalu dia membuat teori tentang akhirat. Oh, akhirat tuh kayak gini, kayak gini. Kira-kira gimana? Ya, rancu. Ngawur nanti kan jadinya. Masa akhirat kayak gini? Dari mana kamu tahu? Ya coba nanti kita buktikan kalau sudah sampai akhirat. Jadinya ngawur. Makanya hal yang gaib tidak mungkin manusia bisa merumuskannya. Nah, berarti kan kesimpulannya sebenarnya kalau belajar filsafat boleh, kalau urusannya keduniawian, sains, kalau udah nyangkut ke akidah enggak boleh gitu saja. ada banyak ilmu sains yang pondasinya berasal dari filsafat. Ya. Dan kami dulu waktu kuliah di Fakultas Teknik juga diajari tentang filsafat ilmu, filsafat sains. Dan ya prinsipnya adalah mengajarkan beberapa pondasi dalam berlogika. Jadi misalnya sederhana saja ya, ketika ada dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin dia bisa dinilai dengan nilai yang sama. Itu kan teori umum dalam berlogika. Sehingga kita bisa memahami ini tidak mungkin. Apalagi dalam masalah hubungan implikasi. Jika maka, jika kayak gini, maka seperti ini. Kemudian ada bi-implikasi, jika dan hanya jika. Ini hanya akan bisa terjadi kalau kayak gini. A hanya akan bisa terjadi ketika B, dan B hanya akan bisa terjadi ketika A. Itu hubungan bi-implikasi. Nah, itu kan kerangka kita dalam membuat membuat kesimpulan ketika melakukan eksperimen sains. Kenapa kok hasil kamu tidak sebagaimana teori yang ada? Kenapa kamu ketika melakukan ini kok hasilnya kayak gini? Nah, itu kan sederhana dalam berlogika. Nah, itu dipelajari dalam filsafat sains. Sehingga filsafat ketika dimanfaatkan untuk ilmu sains, dia menjadi pondasi dalam berlogika. Dan sebaliknya kalau dibawa ke ranah agama yang jadi ngawur. Ini Ustaz, kalau bahasa di jika hanya jika maka itu Ustaz. Sebenarnya sempat pernah ketemu Ustaz ya. Kalau cara seperti itu terlalu sempit Ustaz untuk beragama. Jadi agama ini jadinya warnanya hanya hitam dan putih. Kalau tidak benar ya salah. Kalau kemudian tidak ini ya itu gitu. Nah, sebagian menolak Ustaz cara beragama seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan juga faktor budaya, faktor yang lain, dan itu mesti jadi variabel yang diperhitungkan Ustaz. Jadi kalau memang aturannya ini syirik misalkan, atau kemudian ini bertentangan dengan dalil tapi sejalan dengan budaya, nah maka variabel ini harus dimasukkan juga Ustaz, gitu. Nah mungkin nanti sama ya dengan keyakinan akidah. Kalau pakai aturan main wahyu sumber tadi ya hitam putih saja Ustaz. Nah tapi ini kan terlalu saklek Ustaz, gitu. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Dia harus luas, harus mengakomodir. Maka variabel-variabel lain juga layak diperhitungkan. Nah itu ada Ustaz ya, yang berpikir seperti itu dan mempermasalahkan mereka yang cara berpandangan agama itu terlalu sempit Ustaz, kaku gitu Ustaz. Gimana pandangan Ustaz? Saya kadang juga merasa heran ya dengan orang yang menyampaikan kalimat seperti ini. Ada, kalau saya boleh mempetakannya, ada dua jenis manusia yang kayak gini. Pertama masyarakat awam, yang kedua boleh saya sebut misalnya sivitas akademis. Ya, artinya mereka yang bersinggungan dengan kampus. Kalau masyarakat awam, saya perhatikan sebenarnya latar belakangnya karena malas saja. Karena malas, murni karena malas. Jadi seperti misalnya
contoh kasus. Ketika saya menulis buku Halal Haram Bisnis Online, lalu buku itu dibedah. Kemudian ada orang yang membaca buku itu. Dia dikomentari oleh temannya. Jadi Islam kok rumit banget sih? Kamu nggak usah rumit-rumit kayak gini. Maksudnya gimana rumit itu? Nggak usah repot. Udahlah, santai aja. Maksudnya kan dia, nggak usah kamu pelajari aturan ini. Kita bebas saja. Kalau seperti itu caranya, ini bicaranya orang malas. Pengennya ketika beraktivitas, nggak ada aturan, bebas-bebasan aja. Ini kan orang malas. Sehingga ketika ada orang yang mau belajar, itu dianggap rumit. Dianggap susah. Dianggap ngerepoti dirinya sendiri. Ya enggak, belajar itu mau menyesuaikan dengan aturan. Kenapa kok dianggap rumit? Aneh. Kamu kalau nggak mau diatur, ya udah terserah kamu. Nggak mau diatur. Sehingga dia ketika mau berbisnis, udahlah nggak usah lihat-lihat, nggak usah pelajari fikih muamalah apa, bingung, bikin rumit. Dia nggak mau diatur misalnya. Dan orang nggak mau diatur ya bicaranya jadi ngelantur nanti ya. Akhirnya nggak usah lah dianggap orang pemalas. Nah, yang kedua, kalangan sivitas akademis. Sebenarnya mungkin latar belakangnya adalah karena dia ingin menampakkan Islam itu mudah. Islam itu rahmatan lil alamin dan kalimat-kalimat yang semisal. Baik, kita paham Islam itu mudah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Islam itu mudah? Apakah Islam itu mudah sama dengan menganulir semua aturannya? Apakah yang dimaksud Islam sebagai rahmatan lil alamin itu Islam harus menyesuaikan kondisi masyarakat? Jadinya terbalik. Seharusnya masyarakat menyesuaikan aturan Islam, bukan aturan Islam menyesuaikan masyarakat. Sebab yang bikin aturan siapa? Bukan masyarakat, Allah Subhanahu wa taala. Islam itu kan menerapkan aturan Allah di masyarakat. Bukan membuat aturan agar sesuai dengan masyarakat. Sebab yang mengendalikan itu aturan Allah. Aturan Allah mengendalikan masyarakat. Jangan dibalik. Kebiasaan masyarakat mengendalikan aturan. Akhirnya aturan itu diubah-ubah. Pokoknya jadi serba boleh jadinya. Yang kira-kira kok ngerepoti dibuangi. Dengan pertimbangan ini jadi boleh. Semuanya kesimpulannya jadi boleh. Prinsip permisif. Semuanya serba boleh. Maka yang kayak gini, justru yang terjadi adalah dia menganulir aturan. Bukan mengajarkan manusia untuk kembali ke aturan, tapi menganulir aturan dengan cara masyarakat itu dibuat manja. Udahlah, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam mudah dan seterusnya. Ya klop antara kerjasama orang pertama pemalas dengan tokoh yang seperti ini. Dan itu cukup banyak di masyarakat. Makanya kadang kita jumpai, ya sudah tidak apa-apa, mendem nggak apa-apa, minum khamr nggak apa-apa, ngerokok bebas, nggak ada stigma negatif terhadap rokok, sehingga pendidikan untuk mengatakan rokok itu berbahaya sama sekali tidak pernah dia sampaikan. Nah, kalau kayak gini caranya ya, ini bukan mendidik. Ibarat ketika Anda punya anak, dia mau melakukan kesalahan apapun, Anda biarin. Ini nggak mendidik. Maka bisa saya katakan, para tokoh yang dia terlalu permisif terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat dengan alasan Islam itu toleran, rahmatan lil alamin, tidak sulit dan seterusnya. Ini tokoh yang tidak bisa mendidik. Bahaya ya orang-orang kayak gini. Sementara tokoh yang mendidik malah disalahkan. Oh, enggak benar, terlalu keras, terlalu kasar. Kerasnya di mana? Saya masih bisa hidup normal dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita jalankan dengan maksimal. Saya hidup bahagia. Bayangan gini kan, kalau keras tuh hidupnya kan tertekan. Kata siapa? Asatidzah Ahlussunnah. Boleh saya sebutkan nama-nama para ustadz ya, yang ada. Yang mereka sebut itu adalah manusia-manusia yang terlalu keras dalam menetapkan hukum. Bahagia mereka. Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Yazid, Ustadz Khalid, Ustadz siapa lagi?
dan para asatidzah yang lainnya, Ustadz Arifin Badri. Masih banyak asatidzah yang lain yang mereka katakan, oh ini ustadz yang keras-keras. Keras terus gimana? Menurut kamu, apakah hidup mereka tertekan? Bahagia mereka. Kita merasa bahagia dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wahyu setelah berhenti, maka kita terapkan di masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk menerapkan itu. Dan bukan wahyu menyesuaikan masyarakat, tapi masyarakat menyesuaikan wahyu. Baik Ustaz, insyaallah. Ini kalau bicara budaya Ustaz ya, bicara masyarakat. Ini kalau budaya melebar nanti. Iya, makanya ini kita mau ada guys bagian di coba. Ada setelah ini kan budaya. Di bagian ini budaya, betul. Iya. Nanti coba kita bahas Ustaz, di budaya lebih lebar lagi tentang masalah itu. Iya, nanti kan kalau kita nyinggung budaya ini nanti panjang Ustaz. Nanti kaitannya dengan budaya Arab dan seterusnya. Makanya ini kita kembali ke penutup saja Ustaz, untuk nasib ahlil kalam atau nasib pemuja logika ini gimana nasib endingnya itu supaya kita nggak ikut-ikutan gitu Ustaz. Nah gini. Jadi kalau kita menghendaki sesuatu tapi kita lakukan dengan cara yang nggak benar, itu kan jadinya nggak ada hasil. Tapi terus diperjuangkan sampai titik kematian dan tetap nggak ada hasil, apa yang terjadi? Kecewa dia. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang pingin kaya, tapi dia menempuh dengan cara main dukun. Akhirnya dia perjuangkan untuk bisa kaya itu melalui jalur perdukunan. Terus seperti itu, dan nggak kaya-kaya. Kalaupun dapat duit cepat hilang, Akhirnya dia akan kecewa, dan kekecewaan di akhir, karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah, stres dia. Ahlul kalam merancang ideologi dengan ilmu kalam, ternyata tidak menghasilkan keyakinan yang membuat dia nyaman. Keyakinan itu kan merasa nyaman ya. Orang kalau yakin jadinya makin tenang. Keyakinan itu membuahkan ketenangan. Ahlul kalam membuat ideologi tapi tidak membuahkan ketenangan, justru membuahkan kebingungan. Loh, ini keyakinan tapi kok membingungkan. Keyakinan tapi kok membingungkan. Coba, keyakinan tapi membingungkan. Gimana itu? Nggak yakin berarti. Orang kalau bingung, nggak nyaman. Contoh bingung sederhana saja ya. Saya pusing saya. Kenapa? Nggak ada jalan keluar dia. Jadi pikirannya mentok. Misalnya, ini pesawat delay. Acaranya 3 jam lagi, pesawat delay. Kita kan bingung. Acaranya 3 jam lagi, pesawatnya delay, kepastiannya nggak ada. Kapan kira-kira bisa berangkat? Ini delay berapa jam? Pak, tunggu Pak ya informasinya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf aja. Ini pesawat delay, kami belum dapat informasi dengan pasti. Bingung nggak orang ini? Bingung karena tidak ada kepastian. Andai kan, mohon maaf Pak, pesawat nggak jadi berangkat, dia kan bisa meng-cancel acara. Jadi mohon maaf, karena pesawat nggak jadi berangkat, saya cancel. Tapi kalau gantung, bingung. Keyakinan juga kayak gitu. Ketika tidak ada tempat untuk mendarat, gantung, bingung itu keyakinan. Sebab keyakinan itu seharusnya menenangkan. Coba kita lihat di sini ya. Ketika mereka membuat postulat tentang nama dan sifat Allah, juga nama dan sifat Allah diteorikan dengan logika. Menurut mereka semuanya harus diukur dengan logika. Terbukti pada akhir hayatnya mereka berkutat dengan kebingungan. Sehingga akhir hayatnya bingung. Dan orang bingung itu tekanan batin. Ar-Razi, salah satu tokoh besar Asy'ari dan ahli kalam, bisa disebut mungkin tokoh sentralnya Asy'ari. Jadi Asy'ari itu kan ada 3 generasi. Generasi pertama ya di masanya Abul Hasan, namun kemudian beliau bertobat. Generasi yang kedua adalah Ar-Razi, dan kanan kirinya ada Ar-Razi, ada Al-Amidi, ada Abu Bakar Al-Baqillani, dan orang yang berada di sekitarnya. Nah, dan dominan pemikiran Asy'ari itu sumbernya Ar-Razi. Sehingga
bisa jadi Abul Hasan tidak pernah membuat konsep itu, tapi Ar-Razi yang mengkonsep itu. Nah, coba kita lihat ungkapan keresahan Ar-Razi di akhir hayat. Nihayatu iqdamil uquli iqalun wa ghayatu sa'yil alimina dhalalun wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabal walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ujung logika hanyalah belenggu, hasil akhir perjuangan logika hanyalah kesesatan. Arwah dalam jasad yang terasing selama hidup hasilnya hanya bencana. Lalu bagian akhir Ar-Razi mengatakan, walam nastafid min bahthina tula umrina. Kami tidak mendapatkan hasil apapun dari penelitian sepanjang usia kami. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, selain hanya mengumpulkan katanya-katanya. Karena diskusi kemudian dipakai dialog dalam berlogika dipakai untuk bangun ideologi, ya katanya gini, katanya gini. Kok kita hanya mengumpulkan katanya-katanya? Bukan apa kata Allah dan apa kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, cukup jelas insyaallah Ustaz. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal yang semacam ini. Amin. Nas'alullah al-afiyah. Amin. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikian sesi materi pada kesempatan rehat subuh.